Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Perkenalkan, saya Sirul Khafi dari Prodi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Madura, angkatan 2024. Di sini saya akan membahas makalah tentang metode tarjih hadis dalam mata kuliah Ilmu Ilalul Hadis. Di sini saya mempunyai dua rumusan masalah, yaitu bagaimana tinjauan umum tarjih hadis, dan yang kedua bagaimana metode tarjih hadis dipahami dalam sanad dan matan. Baik, yang pertama adalah pengertian dari tarjih hadis. Apa sih tarjih hadis? Tarjih berasal dari kata rajjaha yang berarti mengunggulkan. Menurut istilahnya, tarjih adalah mengunggulkan suatu hadis yang nampak bertentangan, yang dilakukan setelah dua metode, yaitu al-jam'u dan nasakh, yang tidak bisa dilakukan sebelumnya. Tujuannya adalah menentukan hadis yang lebih kuat dan agar layak dijadikan hujjah. Adapun syarat tarjih ini bisa dilakukan adalah ada tiga. Yang pertama, dari kedua hadis tersebut kekuatannya setara. Jika salah satunya tidak seimbang, maka hadis tersebut tidak bisa dilakukan tarjih. Dan yang kedua adalah membahas satu tema hukum yang sama. Dan yang ketiga, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jika bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis tersebut gugur dalam kajian tarjih hadis. Pembahasan yang kedua adalah metode tarjih dalam menilai sanad dan matan. Yang pertama, tarjih dalam sanad, yaitu membahas tentang keutamaan perawi, dari keadilannya, kedobitannya, faqih, dan apakah dia langsung terlibat dalam peristiwa tersebut. Dan yang kedua adalah jumlah dan kekuatan jalur sanadnya, apakah mutawatir, ahad, atau mursal. Dan yang kedua adalah tarjih dari segi matan, yaitu meliputi saat yang pertama, larangan itu lebih diutamakan daripada perintah. Lafaz hakiki itu lebih diutamakan daripada lafaz yang majas, dan yang lafaz yang khusus itu lebih diutamakan daripada lafaz yang umum. Juga hadis yang berilat juga diutamakan daripada hadis yang tanpa ilat. Dan yang ketiga dan yang kelima adalah hadis yang mantuk, dan itu lebih diutamakan daripada hadis yang mafhum mukhalafah. Di sini mantuk di sini adalah makna tersurat yang langsung disebutkan secara jelas dalam teks suatu hadis. Contoh, jangan kalian berbuat zalim. Mantuknya adalah larangan berbuat zalim. Sedangkan mafhum adalah makna yang dipahami melalui pemahaman tersirat, bukan disebutkan secara langsung dalam teks. Contohnya adalah jangan mengatakan pada kedua orang tua, itu hadis. Mantuknya adalah larangan berkata kasar, dan mafhumnya itu dilarang memukul atau menyakiti orang tua. Kesimpulannya adalah metode tarjih ini merupakan metode yang digunakan untuk menguatkan riwayat yang paling kuat antara hadis-hadis yang tampak bertentangan. Dan yang kedua, tarjih menurut keilmuan, kehati-hatian, dan pemahaman konteks hukum syariat. Yang ketiga, dalam hadis gharib, metode ini penting untuk memastikan keabsahan dan sanad matan sebagai dasar hukum. Tetapi kajian terhadap hadis gharib yang menggunakan metode tarjih ini sangat jarang, karena khususnya metode tarjih ini khusus pada kajian mukhtalif yang bertentangan aja. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.